Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita ini masih sambungan dari cerita terdahulu tentang Palasik ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan cerita terdahulu, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan cerita yang lebih utuh. Kak Desi membuka baju celana dengan perlahan. Ya Allah, sekali lagi aku terkejut melihat pemandangan yang mengerikan ini. Sejak tadi aku hanya memperhatikan bagian tangannya saja yang kanan, yang kena, tetapi tidak. Sekucur tubuh keponakanku seperti orang yang habis terbakar. Kulitnya kulihat retak-retak. Di balik kulit yang retak nampak daging merah yang masih basah. Yang lebih mengerikan lagi, di balik punggungnya, bajunya lengket dengan lukanya. Setiap kali ditarik perlahan bajunya, Viola meringis, kesakitan. Ya Allah, aku sampai ngilu ngelihatnya. Belum lagi kakinya. Jari kakinya juga retak-retak. Ada apa dengan keponakanku ini? Kulit tubuhnya semuanya retak. Lukanya mengelupas. Kulihat wajah kakakku. Perlahan air matanya menetes. Aku tahu cobaan yang dirasakannya begitu pilu. Karena melihat penderitaan Viola yang penyakitan, terkadang Kak Desi melanturkan kata keputusasaannya. Seringkali dia mengeluh ku dengar, "Ya Allah, daripada anakku yang menderita begini, ambillah dia ya Allah. Aku tak sanggup melihat anakku seperti ini. Pinta kakakku." Aku yang dari tadi melamun, membayangkan semuanya tiba-tiba tersentak oleh suara ibuku yang baru saja pulang dari ladang, membawakan daun cimplukan untuk Viola. Nah, ini direbus, dan airnya nanti disaring terus dimandikan ke Viola ya. Beli juga PK di apotek, biar cepat kering lukanya, timpal ibuku. Iya mak, jawab Kak Desi dengan suara lemahnya. Kak Desi bergegas merebus daun cimplukan tadi dan setelah mendidih lalu disaringnya dan dicampurkan ke air mandinya agar sedikit hangat. Sini, biar mama saja yang mandikan. Sambil mengangkat Viola perlahan, dan ibuku memandikan Viola dengan sangat hati-hati. Kulihat Viola meringis, mungkin pedih yang dirasakannya. Badannya meliuk ke sana kemari dan lama-kelamaan suara tangisnya pun semakin menjadi. Wah, wah. Tak mau berlama-lama karena ibuku juga mungkin merasakan apa yang ada di benakku. Ibuku menyudahinya. Diangkatnya Viola lalu dilapnya badan Viola menggunakan tisu agar tidak pedih. Dengan perlahan ia memakaikan salep untuk luka Viola, lalu memakaikan bajunya yang tipis agar saat lengket mudah menariknya. Tak tahu lagi mau bilang apa. Kejadian yang dialami Viola ini tak pernah kutemui pada orang yang ada di sekitarku. Seringkali mendengar ocehan-ocehan tetangga yang tak tahu pasti apa yang sedang kami alami. Tanpa mereka beritahu pun kami sudah kesana kemari membawanya berobat. Bukan hanya dokter, semua orang yang terkenal yang bisa menyembuhkan penyakit non-medis pun kami datangi. Tapi tak juga membuahkan hasil. Ke dokter cuma dikasih salep dan antibiotik. Tidak ada penjelasan mengenai penyakit kulitnya. Awalnya memang seperti cimplukan, tapi lama-kelamaan menjalar ke seluruh tubuhnya. Hingga akhirnya menjadi seperti luka bakar lebih tepatnya. Hingga suatu saat, ada seorang teman ibuku dari kampung sebelah yang datang mampir ke rumah. Assalamualaikum. Sambil berdiri di depan pintu. Kami yang dari tadi kumpul menonton TV terkejut melihat siapa yang datang. Waalaikumsalam.
masuk bang. Dari mana bang? Kok tumben kemari? Tanya ibuku dengan penasaran. Ini, tadi kebetulan aku lewat baru pulang undangan, makanya singgah kemari. Siapa itu tah? Tanya Wak Ijul sambil menunjuk Viola. Oh, itu cucuku Bang Ijul. Kenapa itu kok badannya luka-luka begitu? Alergi atau bagaimana? Entahlah bang, aku pun tidak tahu. Awalnya seperti sawan ciplukan gitu, tapi lama-lama melebar seperti itu jadinya, jelas ibuku. Oh, itu cucumu kena sawan api, jawab Pak Ijul lagi. Tatapannya seperti ia mengetahui banyak tentang hal-hal non-medis. Ah, masa ada sawan api sih bang? Sebelumnya cucuku terkena palasik. Setelah kami obati, palasiknya hilang, tapi muncul pula penyakit ini. Palasiknya malam hilang, masih ada, jawab Pak Ijul sedikit berbisik. Abang, kalau tahu, apa abang bisa melihatnya? Iya, palasiknya masih lengket di badannya, dan itu dia kena sawan api. Itu biasanya ibunya nggak sengaja bakar celana bekas pipisnya. Coba tanya, celana bekas pipisnya itu pernah terbakar apa tidak? Jelas Wak Ijul lagi. Di sini aku semakin bingung dengan yang namanya penyakit non-medis. Ada-ada saja kurasa. Tapi kalau aku tidak percaya ini, keluargaku sendiri yang mengalami. Aku berdoa dengan datangnya Wak Ijul kemari bukan cuma kebetulan semata, melainkan ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk keponakanku. Tak lama perbincangan mereka pun selesai, dan Pak Ijul langsung bergegas pulang. Ku dengar dia akan datang lagi besok pagi sekitar jam 10 pagi. Aku bertanya pada ibuku yang sedang mengobrol dengan Kak Desi. Ya, mereka pasti membahas perbincangan tadi. Lebih baik aku mendengarkan mereka saja. Tak baik rasanya kalau memotong percakapan orang yang lebih tua. Besok, kata Pak Ijul, tumbuk batu bata lalu disaring biar yang kasar tidak terikut. Pak Ijul bisa mengobatinya, katanya Kak. Mudah-mudahan bisa sembuh, kasihan Viola. Besok jangan lupa, nanti malam baru batanya letak di dalam rumah, jadi bisa digiling dan tidak lembab. Ibuku menimpali. Iya mak, nanti Desi suruh Yatna kalau dia sudah pulang. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Setelah pukul 10, Wak Ijul datang. Kami yang dari tadi sedang menunggunya kini menyambutnya dengan sebuah harapan. Tanpa basa-basi, Wak Ijul memerintahkan kami untuk membantunya menyiapkan sebuah tong berisikan air dan meminta kami memberikannya batu bata yang sudah dihaluskan. Bersama dengan itu, Wak Ijul juga ternyata membawa sebungkus abu-abu. Abu itu seperti semen, tapi bukan semen katanya. Wak Ijul mencampurkan abu dengan batu bata tadi, lalu meminta Kak Desi memangku Viola, dan Wak Ijul melumuri badan Viola yang penuh luka itu dengan abu. Viola menjerit kesakitan. Lagi-lagi aku kembali meneteskan air mata melihat keponakanku tercinta meringis, tapi tak kunjung selesai. Malahan kata Wak Ijul, ditunggu 10 menit. Aduh, mulutku kok ikut ngilu merasakan perihnya luka Viola yang masih ditutupi abu. Kulihat mulut Wak Ijul berkomat-kamit sambil mengaduk air di dalam tong, dan tak berapa lama kemudian dia memandikan Viola dengan air tersebut. Biur, biur. Selang 5 menit, ritual mengobati Viola pun selesai. Kak Desi langsung mengelap badan Viola menggunakan tisu dan memakaikannya baju. Ibuku yang sudah siap menyiapkan makan siang mengajak Wak Ijul untuk makan bersama. Selesai makan, kami Wak Ijul langsung berpamitan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Wak Ijul, dan bila ada waktu senggang menyuruh Wak Ijul mampir lagi. Wak Ijul adalah teman lama ibuku saat masih SMP.
Beliau memang ramah dan tak heran cepat dekat dengan kami. Tapi ini pertama kali dia mampir ke rumah. Mungkin malaikat yang berbisik agar dia singgah waktu pulang undangan kemarin. Waijul sebenarnya bukan paranormal, tapi dia memiliki keahlian karena merupakan pusaka turun-temurun dari ayahnya. Dan kami berdoa agar viola serasi dan obatnya yang diberikan Waijul cocok dan berlangsur perlahan, luka di tubuh viola semakin hari semakin kering. Dan benar saja, lama-kelamaan lukanya sembuh. Kini tubuh viola tak lagi mengerikan, walaupun palasiknya belum juga sembuh. Tapi kami masih bersyukur luka yang menghantui kami setiap hari sudah hilang. Tak terasa 4 tahun sekarang umur viola. Di samping itu aku juga sudah lulus SMA. Aku bekerja di sebuah toko baju di kota Medan. Sesekali aku rindu dengan viola. Tapi tidak seperti anak lainnya. Viola yang masih terlihat seperti anak yang berumur 1 tahun, kini masih bertahan dari palasiknya sampai umur 4 tahun. Setiap kali gajian aku pulang membawakan baju baru. Dia senang meski tak bisa bicara. Tapi Viola tidak bisu, hanya saja ada gangguan syaraf akibat palasik yang dialaminya. Terkadang sesekali menghujat dalam hati, palasik kurang ajar. Nggak ada otaknya tuh orang. Tapi apalah daya, orang awam tak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya kami menemukan seseorang yang benar-benar bisa mematikan penyakit Viola. Dan orang itu ternyata sekampung dengan Bang Yatna. Setelah sekian lama kesana kemari untuk mengobati Viola, dari yang dekat hingga yang jauh ternyata orang sekampung Bang Yatna yang bisa menyembuhkan Viola. Aku yang saat itu sedang bekerja di Medan diberi kabar gembira oleh kakakku ini. Kubayangkan wajah sendu Violaku. Tak terhingga rasanya kebahagiaanku ini, ya Allah. Kakakku bercerita, semenjak Viola berobat dengan Bu Linda, Viola semakin membaik. Tapi perobatan yang jalani Viola bukan langsung sembuh total, melainkan perlahan. Yang kudengar dari Kak Desi saat menelpon, Viola harus mengganti namanya menjadi Sri Malemna dan hanya boleh dipanggil dengan sebutan Malem. Aku heran kenapa nama itu harus diganti. Tapi kata Kak Desi supaya Viola bisa lebih kuat dengan nama barunya. Dan benar saja, setelah diganti namanya dan Kak Desi juga melakukan ritual pengobatan oleh Kak Linda yang dilakukan 2 kali dalam seminggu. Kak Linda adalah orang Karo, sama seperti kami. Orangnya belum terlalu tua dan tidak terlalu muda. Sebelumnya kami tidak pernah mendengar kalau dia bisa mengobati penyakit palasik. Padahal rumahnya tidak jauh dari rumah Bang Yatna, hanya saja berbeda dusun. Singkat cerita, ternyata biaya pengobatan alternatif Viola tidaklah murah. Biaya yang harus dikeluarkan dalam sekali perobatan Rp200.000. Itu belum lagi sebungkus rokok, ayam, beras, gula, bubuk teh dan minyak makan. Dalam seminggu 2 kali pengobatan, berarti biaya yang harus dikeluarkan Kak Desi dan Bang Yatna kurang lebih sekitar Rp1.800.000 per bulan. Demi Viola, Kak Desi dan Bang Yatna menjual TV, DVD, dan barang-barang lainnya. Sementara itu, Kak Desi berpenghasilan pas-pasan dengan berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Sedangkan Bang Yatna pekerja bangunan, kadang kerja, kadang tidak. Awalnya mereka menyanggupi permintaan Kak Linda karena melihat Viola semakin membaik dan Masya Allah, Viola sudah mulai berjalan-jalan. 1-2 langkah ia mulai sanggup. Mendengar cerita Kak Desi, aku sangat bersemangat mengambil cuti untuk menemui Violaku yang hampir 3 minggu lamanya kami tak bertemu. Aku meminta izin pada atasanku untuk cuti sehari. Karena posisi sebagai kasir, jadi aku tak bisa lama-lama cuti. Tak apalah, pikirku. Yang penting bisa pulang menemui Violaku. Aku pulang dari Medan ke kampung naik angkot, memakan waktu sekitar 2 jam lebih. Dari Medan, aku berangkat pukul 7 pagi.
Sengaja aku pergi pagi, sebab kalau agak siang, jalan di kota macet. Tak terasa aku pun tiba di simpang pertumbukan. Aku naik ojek menuju rumahku. Saat tiba di rumah, aku memanggil Viola. Viola, Bunda pulang nak, seruku dengan perasaan bahagia, dicampur penasaran melihat seperti apa keponakanku sekarang. Aku berdiri di depan pintu rumah kakakku. Masya Allah, kulihat Viola keluar berjalan. Viola sudah bisa berjalan, gumamku dalam hati. Walaupun jalannya agak sedikit mengangkang. Mungkin ia belum terbiasa, pikirku. Undalia, kata Viola. Ya Allah, aku menangis terseduh-seduh. Setelah sekian tahun lamanya, baru ini aku mendengar keponakanku memanggilku Undalia. Aku memeluknya dan tak tahu lagi apa yang aku harus ungkapkan. Hanya perasaan bahagia. Kenapa nggak dari dulu dibawa ke rumah Kak Linda? Hanya itu yang ada dalam benakku. Kuhabiskan satu hari cutiku dengan bermain bersama Violaku. Melihat dia yang sudah bisa berbicara, aku jadi lebih sering bertanya padanya, menanyakan mana yang sakit, apa yang dia sukai dan apa yang dia minta. Dengan bicara yang masih sedikit cadel, dia bilang mau es krim. Baju baru, Unda. Aku pun pergi membawanya ke toko, membelikan apa yang dia minta. Di setiap detikku selalu bersyukur dengan keajaiban Viola pada saat itu. Dan tak bisa berlama-lama, besoknya aku langsung balik ke Medan. Karena cutiku cuma sehari. Tapi aku senang melihat Violaku sekarang semakin baik. Tidak seperti dulu. Jangankan ku gendong, aku sapa saja dia sudah merengek. Semoga Viola seterusnya seperti ini, ya Allah, pintaku dalam hati. Hari berganti hari, tapi tak kunjung menerima kabar lagi dari Kak Desi. Entah kenapa pada saat itu aku sangat gelisah. Tidur malam pun gelisah. Semenjak aku bekerja di Medan, aku mempunyai pacar yang rumahnya tak jauh dari toko tempatku bekerja. Dan semua keluh kesahku saat bekerja aku curahkan semua kepadanya. Tentang keluargaku, Viola, semua aku ceritakan. Yang masih mengganjal sampai sekarang, aku belum juga bisa memanggil Viola dengan nama Malem. Bukan tidak bisa, mungkin karena belum terbiasa. Pikiranku sejak pulang kerja tadi terus gelisah, tak tahu apa sebabnya. Ku coba menelpon ibuku. Kutanya kabarnya beliau sehat saja, tapi saat tanya Viola, ibuku menangis. Mama, kenapa nangis? Viola sakit ya? Udah berapa hari ini badannya panas. Gak dibawa berobat, Mak. Bawalah ke dokter, kataku. Udah, tapi tetap aja panasnya gak turun-turun. Apa karena kami berhentikan obatnya ya? Tanya ibuku. Maksud Mama, obat sama Kak Linda itu diberhentikan gitu, Mak. Sejak kapan, Mak? Kenapa? Tanyaku yang semakin kebingungan. Iya, kami nggak sanggup membayar biayanya. Semakin lama semakin mahal ya. Uang dari mana lah kita? Jelas ibuku. Ya Allah, Mak. Maafin dia ya, Mak. Lia mau bantu pun gaji Lia bulanan. Jadi gimana, Mak? Cobalah minta tolong Kak Linda, Mak. Jangan ditekan kali. Kita ini orang susah. Iya, udah kami bilang. Tapi Kak Linda tidak memberi kesempatan. Katanya kalau mau sembuh ya harus sanggup. Jelas ibuku. Ya Allah, itu orang agamanya apa sih, Mak? Kok nolong orang payah kali? Minta dikurangi aja biayanya, kok nggak bisa? Omelku. Iya, entahlah. Mama juga nggak tahu lagi ini. Pusing mikirin masalah Viola. Ya udah, Mama matikan ya. Mama ngantuk mau tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sedikit cemas aku pun beranjak tidur, berharap besok Viola bisa mendingan. Hari sudah pagi. Alarmku dari tadi berbunyi membangunkanku. Segera aku matikan.
Aku bergegas mandi dan bersiapan. Saat sampai di toko, ku bersihkan semua meja kasirku, kulap dan kunyalakan komputerku. Dalam saat yang bersamaan, HP ku bunyi. Kulihat adikku memanggil. Segera ku angkat. Halo dek, kak, Viola kak. Viola udah nggak ada. Isak tangis adikku jelas terdengar. Seketika itu aku pun langsung roboh. Gedebu. Suara badanku yang jatuh mengenai meja kasir. Seketika itu atasanku langsung menghampiriku. Dek, kenapa? Tanyanya penuh khawatir. Viola keponakanku kakak sudah meninggal. Sembari terus menangis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sabar ya dek. Mungkin itu di jalan Allah yang terbaik. Atasanku sangat mengenal Viola dari cerita yang sering kuberitahukan kepadanya. Viola anak yang kuat, anak surga. Itulah katanya menyemangatiku. Tanpa aku meminta izin pulang, dia malah menyuruhku untuk pulang dan aku bingung mau pulang naik apa. Sedangkan kalau pulang naik angkot memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu mayatnya jam 10 akan dikebumikan. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 7.45. Untungnya hari itu hari Minggu. Aku menelpon pacarku dan ia bersedia mengantarku sampai ke kampung. Dengan perasaan cemas pulang dibonceng pacarku, tak lama kemudian kami telah sampai di kampung. Untung saja naik kereta, jadi aku bisa memilih jalan alternatif agar cepat sampai. Kulihat dari kejauhan rumah kakakku sudah ramai orang. Tak bisa kutahan lagi. Air mata ini lolos dari tempatnya dan Assalamualaikum. Semua orang memandangiku. Kulihat kakakku yang sedang menangis terseduh-seduh. Matanya bengkak, wajahnya juga bengkak. Di samping itu, Bang Yatna juga terlihat sama. Tapi ibuku, seolah yang meninggal itu anaknya. Ibuku meraung-raung sejadi-jadinya. Ya Allah, kulihat di depanku putri kecil kami yang sudah terbujur kaku. Ku buka tutupan wajahnya. Wajahnya membiru, bibirnya membiru. Ya Allah, wajah sendu ini tak akan pernah kami lihat lagi. Wajah sendu ini terlihat seperti orang yang selama hidupnya penuh penderitaan. Bahkan sudah tiada pun wajahnya masih membuat orang iba. Ya Allah, aku senang dan sedih melihat kepergiannya. Aku senang Viola tak lagi mengalami penderitaannya yang pilu. Aku senang kami tak lagi mendengar deritaan tangis kesakitannya. Entah berapa lama aku menatap kiat-kiat wajahnya. Tak berapa lama seorang wanita membuyarkan ratapanku. Dia mau memandikan mayat Viola. Aku dan ibu yang memangkunya. Ya Allah, kini tubuh Mumila terakhir kali berada dalam dekapanku. Kulihat ibuku yang dari tadi masih menciumi wajah cucu kesayangannya itu. Sambil terus menangis, dia melakukan itu. Di saat yang bersamaan, Viola terus mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Aku bertanya kepada ibuku, "Itu apa, Mak?" "Itulah penyakit yang ada dalam badannya," jawab wanita yang memandikan mayat Viola. Ya Allah, aku senang Violaku sekarang berada di surga. Tak lagi kami rasakan kepedihan yang ia rasakan. Selang 10 menit selesai sudah proses memandikan mayat Viola dan langsung dikafani. Setelah siap sholat jenazah, aku ikut pergi menguburkan Viola. Melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Selamat jalan Violaku. Semoga tenang di sana dan doakan kami agar suatu saat kita di tempat yang sama, yaitu surganya Allah. Amin. 3 bulan pun berlalu. Kepergian Viola tak terasa sudah memasuki 100 hari. Di saat itu juga Kak Desi sedang mengandung lagi dan aku pun tak lama lagi akan menikah. Setelah aku menikah dan punya anak, Palasik masih terus menghantuiku. Bukan keponakanku, tapi kali ini aku.
3 bulan sudah berlalu, tapi kepergian Viola masih menjadi misteri. Sekejam itukah Palasik hingga anak-anak tak berdosa jadi korbannya? Viola yang seharusnya sudah berada di bangku SD kini tak ada lagi untuk selamanya. Tapi sekarang ia sudah tenang di sisinya. Karena tidak ada satu ilmu hitam pun yang mampu menembus arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ilmu Palasik pun tidak akan sampai ke sana. Aku berharap jika punya anak suatu saat nanti nasibnya tidak seperti Viola. Karena ini merupakan pengalaman terburuk yang pernah kami alami. Begitu juga Kak Desi yang saat ini sedang mengandung anak keduanya. Kulihat selama hamil dia tak berani keluar rumah, hanya tidur terus di kamar. Ketika suaminya pulang barulah Kak Desi terbangun. Aku bertanya kepadanya. Katanya semua bawaan dedek bayinya, tapi aku menyangkal lain. Ya sudahlah, mungkin Kak Desi trauma dengan Palasik, karena Palasik tidak hanya menyukai anak kecil, tapi juga ibu hamil. Sebentar lagi aku akan menikah dengan pacarku, namanya Irfan. Kami menjalin hubungan hampir 1 tahun, tapi dia begitu serius untuk menikahiku dan mengajak orang tuanya melamarku. Tanggal pernikahan kami sudah ditentukan dan setelah menikah, aku kembali ikut suamiku ke Medan. Aku tinggal satu rumah dengan ibu mertuaku, juga adik iparku yang sudah berumah tangga. Ibu mertuaku kebetulan orang Padang asli, suku Jambak. Beliau mengetahui banyak tentang Palasik. Beliau berpesan pada adikku dan adik iparku saat nanti kalau sudah hamil dan melahirkan, rambut si anak jangan dibotakin dulu sampai besar. Itu penangkal Palasik. Aku mengernyitkan kening. Yang aku tahu dalam Islam, rambut anak haruslah dicukur ketika menabalkannya. Tapi tak apalah, demi menghindari Palasik ini. Tak disangka saat aku hamil, adik iparku juga hamil. Usia kandungan kami pun sama. Adik iparku bernama Yuni. Beliau adalah perawat di rumah sakit yang ada di Medan. Untungnya kalau sakit bisa berobat sama dia dan dia juga memberikan obatnya tanpa harus ke puskesmas. Singkat cerita, hari kelahiranku pun tiba. Aku melahirkan secara sesar karena pada waktu itu tensiku sedang naik. Kontraksi demi kontraksi pun kualami, tapi anakku tidak juga turun ke panggul. Sementara usia kandunganku sudah masuk ke 39 minggu. Dan kami sekeluarga pun memutuskan untuk mengambil jalan operasi. Rasa sakit yang kualami terbayarkan sudah melihat bayi kecilku yang ternyata cowok. Aku dan suamiku sangat bahagia. Bukan hanya itu, ayah mertuaku sangat menginginkan cucu laki-laki dari Mas Irfan. Katanya ini darah dagingnya. Saking sayangnya, setiap jam dia selalu menemui anakku ke kamar. Anakku lahir dengan berat badan rendah, cuma 2,4 kilo. Tak juga naik berat badannya dalam waktu 2 minggu. Ibuku memutuskan membawa anakku ke kampung. Mungkin karena aku belum mengerti soal anak. Dan kulihat di sisi lain ayah mertuaku sangat sedih. Dia sangat menyayangi cucu laki-laki satu-satunya ini. Sampai cucunya yang lain merasa iri dengan perlakuan berlebihan kakeknya terhadap cucu laki-lakinya. Aku pun pulang ikut bersama ibuku. Sementara itu ayah dan suamiku hanya mengantarku. Sebenarnya aku sedih berpisah dengan mereka. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak ada yang bisa mengurus di sana. Ibu mertuaku kerja, ayah mertuaku kerja. Semua orang tidak ada di rumah saat siang hari. Karena aku sesar, untuk bangun dari tidur saja susah. Jadi aku memutuskan untuk pulang kampung sementara hingga aku pulih. Sebulan berlalu. Anakku yang dulunya kurus sekarang sudah menjadi bapau. Hari penabalan namanya pun tiba. Ayah mertua dan ibu mertuaku datang ke kampung. Melihat cucu mereka yang sudah banyak perkembangannya pun ikut senang. Dan bayiku diberi nama Devano Al Gibran. Nama ini memiliki arti ungkapan rasa syukur telah melahirkan anak pertama yang paling pandai, gigih, dan berani.
Sekarang usia Gibran sudah memasuki 5 bulan, tapi badannya sangat gemuk. Pipinya melorot, kulitnya pun putih mulus. Tak heran jika aku bawa anakku pergi orang pada gemes. Tapi semenjak kasus Viola, aku tak berani memperlihatkannya pada sembarang orang. Tapi aku tak cemas karena saran dari ibu mertuaku telah kuikuti. Tepat di usia 6 bulan, aku membawa Gibran kembali ke rumah ibu mertuaku. Tak disangka kedatangan kami disambut tetangga yang ada di Medan. Mereka beramai-ramai melihat jagoanku yang Masya Allah, badannya berat sekali. Mereka bergantian menggendong Gibran. Tak disangka pertemuan dalam sebulan ini adalah hari di mana ayah mertuaku akan berpulang ke rahmatullah. Genap usia Gibran 7 bulan, saat ditinggal yang sama pula ayahku meninggal. Saat di tanggal yang sama pula ayahku meninggal. Aku menangis sejadi-jadinya. Karena di rumah itu cuma dia yang begitu sayang terhadap anakku, bahkan melebihi sayang suamiku sendiri. Tapi itu semua sudah menjadi takdirnya, di mana ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak terasa sekarang usia Gibran sudah genap setahun. Karena ubun-ubunnya sudah keras, aku dan suami memberanikan diri untuk membotaki rambutnya. Karena rambutnya tumbuh tidak merata. Sebagian lebat, sebagian tidak. Sedangkan rambutnya yang berwarna coklat kemerahan itu tampak sangat tipis. Dengan hati yang mantap, kami mencukur rambut Gibran. Kisah ini dimulai dari sini. Sejak aku membotak rambut Gibran, lama-kelamaan Gibran terlihat kurus. Wajahnya yang bulat lebar sekarang berubah persis seperti kepala tengkorak. Dagunya panjang dan jidatnya lebar, serta bagian belakang kepalanya menonjol seperti tengkorak. Kulihat semakin hari pergelangan tangan anakku semakin mengecil. Dan ketika tangannya dipegang, bukan daging yang dilapisi kulit, tapi lebih mirip seperti kulit orang tua yang sudah mengendor. Dan benar saja, saat malam sudah terlelap, dia dengan tiba-tiba terbangun dan nangis menjerit-jerit sambil matanya melihat ke atas. Di saat yang sama dia juga memanggil, "Ayah, ayah, ayah." Isak tangisnya begitu menyedihkan. Kami mencoba menenangkannya, tapi juga tak berhenti menjerit. Sambil tangannya terus ke atas seperti hendak meraih sesuatu sambil menyebut ayahnya. Ya Allah, apalagi ini? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin anakku hanya mengigau batinku. Tangisnya tak juga berhenti hingga larut malam. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Tapi Gibran tak kunjung diam. Tangisnya membangunkan seisi rumah. Ada apa? Kok Gibran nangis terus? Kasih minyak perutnya, nanti masuk angin, kata ibu mertuaku. Padahal sebelum datang mertuaku, segala minyak sudah kuoleskan ke perutnya. Kubawa Gibran ke ruang tamu. Segala banyak boneka aku perlihatkan agar Gibran berhenti menangis. Dan pada pukul 4 pagi, barulah Gibran mulai terlelap lagi. Dan ketika aku ingin meletakkannya di tempat tidur, ia menangis lagi. Hingga akhirnya aku terpaksa tidur sambil duduk di kursi dan Gibran berada dalam pangkuanku. Kuratapi nasibku. Sedih rasanya. Karena di saat aku seperti ini tak ada yang menemani. Semua dengan lelap tertidur. Termasuk suamiku. Hari-hari kujalani seperti ini. Sampai aku merasa jenuh dan pada saat itu aku mencoba menelpon ibuku. Kuceritakan semuanya. Karena perlahan Gibran sudah semakin memburuk kondisinya. Matanya semakin lama semakin sayu dan cekung. Juga kakinya melemah tak sanggup berdiri lagi. Aku jadi teringat Viola, di mana dulu aku mencoba menegakkannya, kakinya bergetar hebat. Dan sekarang itu dialami anakku. Ya Allah, mungkinkah anakku kena palasik juga? Semua keluh kesahku ceritakan kepada ibuku. Hingga akhirnya ibuku menyuruhku pulang ke kampung untuk mengobati Viola. Aku pun menurut.
Awalnya aku tak mau lagi percaya penyakit itu karena selama ini anakku tumbuh dengan baik dan sehat. Aku pun tak mau berputus asa. Ku bawa ke dokter tempat adik iparku bekerja, tapi hasilnya nihil. Gibran tidak mengidap penyakit apapun. Di sisi lain, mertuaku yang juga orang Padang menguatkan aku. Katanya kalau Gibran udah kena palasik, ubun-ubunnya cekung. Memang tak kudapati ubun-ubun Gibran cekung. Seringkali aku melamun, memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk anakku. Aku tidak sanggup. Setiap malam aku menangis. Pukul 4.30 sudah bangun ngajak keluar. Mau hujan badai sekalipun harus tetap keluar. Di luar rumah masih gelap. Orang-orang masih pada tidur. Sedangkan aku seorang diri menggendong anakku ke sana kemari. Rasanya mau mati badanku pada saat itu. Aku yang kurus kecil harus berjam-jam menggendong Gibran. Dan di sisi lain aku juga tertekan batin. Gibran tidak mau sama siapapun. Bahkan aku mencuci piring, mencuci baju pun membawa dia. Kuletakkan dia dalam ember. Hingga pada saat itu Gibran semakin menjadi. Kebetulan saat itu di rumah lagi mengadakan perwiritan. Adik mertuaku datang ke rumah membantu masak-masak di dapur. Dia yang kelihatannya cuek ternyata memperhatikan gerak-geriku. Dibawanya Gibran itu dibawa ke Filis. Aku tidak mengerti apa itu Filis, dan dia menjelaskan bahwa Filis itu sejenis orang pintar yang tahu tentang penyakit non-medis anak. Karena Gibran yang merengek terus, dia tidak sabar menunggu suamiku pulang kerja, menyuruh suaminya menemaniku membawa Gibran ke Filis. Aku pun menurut. Di perjalanan aku merasa canggung. Aku dan Om Yogi sama-sama diam, dan tak lama kami sampai di tempat Filis. Pada saat masuk, aku dipersilakan duduk di sebuah tempat tidur yang terbuat dari papan. Kulihat ibu itu mengunyah sirih dan memegang seruas kunyit, lalu menanyakan siapa anakku dan tanggal lahirnya. Pada saat yang bersamaan, ibu itu juga membelah kunyit itu menjadi dua bagian. Dia berkata bahwa anakku keteguran di kamar mandi. Jangan bawa dia di kamar mandi lama-lama, dia lemah, kata ibu Filis itu. Aku mengiyakan. Memang aku sering berlama-lama di kamar mandi itu. Katanya kalau aku tidak percaya, malam Jumat aku ke dapur lalu lirik di sekitar kamar mandi. Tapi jangan menoleh. Pasti nampak bayangan orang berdiri, kata ibu Filis itu. Mendengarnya saja aku sudah merinding, apalagi melakukannya, gumamku dalam hati. Kunyit yang dibelah dua tadi dioleskan di kening Gibran dan bersamaan dia menyuruhku membeli telur ayam kampung. Lalu direbus dan dikasih makan untuk Gibran. Setelah itu aku menyelapkan amplop dan bergegas pulang. Sampai di rumah aku menceritakan semua itu pada ibu mertuaku. Tapi lagi-lagi dia tidak mempercayai hal yang semacam itu katanya. Bu Ani menguatkan aku. Mama emang begitu. Gak apa-apa. Kalau Gibran kenapa-napa bilang saja sama ibu, ucap Bu Ani. Selesai acara perwiritan, Bu Ani dan suaminya pulang. Kulihat Gibran ada perkembangan, tidak serewel biasanya. Dan aku menceritakannya pada Bu Ani melalui telepon. Bagiku, Bu Ani adalah orang tua ketigaku. Karena ibuku jauh di kampung, aku jadi tidak bisa selalu melibatkannya. Ditambah lagi, hasil berobat yang kujalani di kampung tidak ada hasilnya, jadi lebih baik aku berikhtiar di Medan saja. Hingga pada akhirnya Gibran kumat lagi dan menjadi lebih parah. Setiap hari harus main dalam kamar, tidak mau keluar rumah. Bahkan siapapun yang masuk ke kamar, termasuk ibu mertuaku, Gibran menangis-nangis seperti ketakutan. Mendengar ini, kerabat ibu mertuaku banyak yang penasaran dan datang ke rumah. Tapi lagi-lagi, Gibran ketakutan seperti melihat hantu. Aku yang merasakan tidak beres langsung menelpon Bu Ani dan tak berapa lama Bu Ani pun datang. Dia menyarankan agar suamiku besok izin cuti bekerja karena akan membawa Gibran berobat ke Titi Papan. Bu Ani berpesan agar kami diam-diam dan tidak memberitahu kepada ibu mertuaku. Esok pun tiba. Kami pergi pukul 10 pagi. Cuaca sangat panas dan jalanan kota Medan pun macet.
membuat kami makan waktu 1,5 jam menuju titik papan. Saat melewati titik yang terbuat dari papan, barulah aku mengerti kalau kami sudah dekat. Tak berapa lama kami masuk di sebuah perumahan yang mayoritas penduduknya orang Cina, dan kami berhenti di sebuah rumah yang pagarnya tertutup. Bu Ani mengajak kami masuk, dan sepertinya dia sudah mengenal orang pintar ini. Saat di dalam, kulihat ternyata kami berobat di tempat orang Cina. Kuperhatikan dalam ruang pengobatannya terdapat patung Buddha yang sangat besar. Kurasa tingginya sebesar pintu rumah. Sebenarnya aku risih karena aku beragama Islam, dan pada saat sana aku juga memakai hijab. Tapi tak kusangka di ruang antri ada beberapa orang yang sama sepertiku, memakai hijab dan menggendong anaknya. Pada saat giliranku, Cici itu meminta baju Gibran dan memintaku menuliskan nama lengkap suamiku dan Gibran beserta tanggal lahir kami dan juga alamat kami. Setelah selesai, Cici itu menyuruh kami pulang dan kembali lagi pukul 15 nanti, karena kami datang di saat jam makan siang. Aku heran kenapa Cici itu tak memeriksa anakku dan langsung menyuruh pulang tanpa bertanya. Hanya sepotong baju yang sering dipakai anakku yang dimintanya. Jam menunjukkan pukul 14. Kami bergerak. Karena takut kena macet, kami mengambil jalan pintas agar lebih cepat. Kulihat anakku yang tertidur dalam gendonganku. Kuharap ini terakhir kalinya aku berobat, dan semoga hasilnya memuaskan. Di perjalanan dadaku terasa deg-degan. Entah apa yang membuatku cemas. Tapi suamiku memintaku istighfar terus. Aku melakukannya sampai di rumah Cici itu. Mana orang tuanya? Ayo, kesini dulu. Ini obat buat anak lo. Nanti ikuti sesuai yang saya buat, ucap Cici itu. Bakar kertas ini di depan rumah dan bacakan sholawat, lalu ucap salam dan bilang kalau Gibran mau pulang ke rumah dan jangan diganggu. 2. Kembang 7 rupa nanti dimandikan dengan air hangat. Airnya buang, jangan menoleh ke belakang sambil bacakan sholawat dan Al-Fatihah. Lalu benang 7 warna. Habis mandi dipotong jadi 3 bagian. Ambil kancing baju ayahnya yang sudah tidak dipakai, lalu ikatkan ke tangan kiri dan pinggangnya. Saat mengikatnya, bacakan sholawat dan Al-Fatihah. Lalu rebus telur ayam kampung. Letakkan dalam wadah yang berisi bunga kantil, kunyit bangle, dan jerango. Lalu letakkan di sudut kamar. Dengan di sampingnya letakkan juga sapu lidi, dibuat terbalik, biarkan 3 hari lalu buang. Bagi kertas abu-abu dan merah menjadi 3 bagian. Setiap maghrib, bakar dan bacakan sholawat dan Al-Fatihah berulang sampai 3 hari. Setelah anak tidur, kunyah jerangau dan kunyit bangle, oleskan sedikit ke ubun-ubun dan ke dada si anak, lalu semburkan sedikit-sedikit ke sudut kamar sambil baca sholawat dan juga Al-Fatihah. Yang terakhir, pada saat anak sudah tidur, lakukan memanggil anak depan pintu rumah seolah-olah menyuruhnya pulang. Lambaikan tangan dan memegang bajunya ini. Gibran, oh Gibran, ayo pulang nak, kembalilah ke tubuhmu nak, kembalilah, semangatmu nak. Sampai di kamar, sapukan baju tadi dari kepala sampai ke kaki 3 kali sambil baca sholawat dan Al-Fatihah. Aku bertanya dalam hati, kenapa semuanya memakai sholawat sedangkan Cici ini orang Cina? Tapi sepertinya Cici ini tahu isi hatiku dan menjawabnya. Ya, namanya yang ikut di badan saya juga orang Islam. Dia yang memberitahu saya. Oh, aku mengangguk tanda mengerti. Tapi sekali lagi aku yang bertanya. Cici, sebenarnya anak saya sakit apa? Shh. Cici itu berbicara sambil berbisik pada kami. Anakmu kena palasik. Tapi nggak apa-apa, belum lengket. Dan mudah-mudahan semua belum terlambat, jawabnya serasa berbisik. Aku terduduk lemas. Benar saja dugaanku dan aku sedikit banyaknya marah akan perkataan ibu mertuaku. Tapi apa daya, yang penting sekarang aku harus melakukan ritualnya. Aku bertanya berapa biaya pengobatannya. Cici itu bilang 30.000. Aku sangat senang karena Cici ini tidak mematok harga seperti kakak Linda. Aku teringat hanya karena biaya mahal keponakanku tidak bisa diselamatkan.
Di sini aku hanya disuruh membayar sebesar 30.000. Dan jika anakku sudah sehat, Cici ini hanya meminta gulaku 1 kilo dan minyak bimoli 2 liter. Andai saja dulu aku sudah tahu tempat ini, pasti Viola aku bawa kemari. Sesampai di rumah, aku langsung melakukan ritual pengobatannya, didampingi Bu Ani. Dari 7 ritual yang paling membuatku sesak adalah yang terakhir, di mana saat malam aku harus memanggil-manggil anakku, padahal dia sedang tidur di kamar. Dan saat aku memanggilnya, raga anakku seperti melayang-layang datang kepadaku. Ayo nak, ayo balik ke badanmu nak, ayo nak pulang. Sambil menangis, aku masuk ke kamar dan menyapukan baju itu 3 kali ke tubuh anakku. Dan selang 2 minggu kemudian, Gibran semakin membaik, tak lagi rewel dan pelan-pelan kakinya sudah bisa melangkah lagi. Dari umur 1 tahun sampai saat itu umur 1 tahun 7 bulan, Gibran berjalan seakan anak yang baru belajar berjalan. Aku menangis terharu. Allah menjawab doa-doaku, dan Gibran sudah mulai pulih. Saat yang bersamaan, aku menghubungi ibuku memberitahu perkembangan Gibran. Ibuku ikut senang dan katanya akan datang dalam 2 hari ini. Saat ibuku datang, dia merasa bahagia melihat Gibran yang sudah aktif lagi. Tak lagi cengeng seperti dulu. Hingga pada akhirnya waktu ibuku mengajak aku ke pajak membeli barang, sepulang dari sana anakku terus menangis. Aku takut sekali. Kejadian ini terulang lagi. Tak menunggu lama, aku dan suamiku membawa Gibran ke sana. Sampai di sana, Cici itu memarahiku. Kemana dia kau bawa? 3 hari yang lalu dia sudah membaik. Aku yang menjawabnya sambil terisak menangis. Kukatakan kepadanya aku membawanya ke pajak. Dan benar saja, ternyata Palasik yang mengganggu anakku adalah salah satu dari pedagang yang ada di sana. Aku menyesalinya, dan memang dulu aku dan ibu mertuaku sering membawa Gibran ke pajak. Dan aku sangat ingat siapa yang menyapa anakku. Dan sekarang anakku sudah sehat berkat ikhtiarku dan usahaku. Dari kisah ini, semoga kita semua bisa mewaspadai orang-orang dimanapun kita berada. Satu lagi, sepertinya hal yang memang sepele membawa bawang putih kemanapun saat anak masih bayi. Tapi itu sangat penting. Dan sekarang anakku sudah berusia 2 tahun 7 bulan. Masya Allah, pintarnya luar biasa. Saat umur 2 tahun sembuh dari Palasik, langsung bisa bicara dan menghitung 1-10 dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Gibran juga sudah bisa bernyanyi lagu anak-anak dan hampir semua dia bisa. Seperti lagu Balonku, Burung Kakak Tua, Selamat Ulang Tahun, Tik 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 Bunyi Hujan, dan masih banyak lagi. Dan sejak umur 2 tahun sudah bisa membaca doa makan dan doa mau tidur. Alhamdulillah, saya masih diberi kepercayaan sama Allah untuk merawat anak saya sampai besar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.